Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, alhamdulillah kemarin ini Mas Bre dapat pesanan nasi kebuli. Ini yang ukuran 18 cm ya. Totalnya ada sekitar 175 box. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara Mas Bre menyiapkan semuanya, prepare semuanya, yuk langsung aja. Ya, pertama yang Mas Bre siapkan adalah santan. Karena santan ini Mas Bre beli pagi, jadi harus langsung diolah. Kalau enggak dia bakal basi ya. Nah, ini 15 liter santan diambil dari 10 butir kelapa yang besar ya, ukuran sekitar 500 sampai 600 gram gitu. Ini lalu dipanasin ya. Caranya gini, cara buat santannya ya. Jadi ini pakai air panas, suam-suam kuku gitu. Kalian tambahkan air pakai gelas air ya, pakai gelas takar ya. Jadi harus diukur. 1 liter kalian tambahkan kelapa secukupnya, lalu kalian peres itu ya, diperes bener-bener yang mantep gini ya. Biasanya kalau pakai air yang agak panas itu nanti dapat santannya itu lebih banyak. Nah, ini beras udah Mas Bre kukus terpisah ya. Jadi total nanti Mas Bre pakai 15 kilo ya, 15 kilo beras ya. Karena perhitungannya 1 kilo jadi 12-an, 12 sampai 13-an gitu. Nah, ini dikukus sampai dia mekar ya. Jadi beras dicuci lalu langsung kalian kukus ya. Seperti ini. Ini masih agak berair. Kita tunggu sampai dia benar-benar mekar dan udah nggak ada airnya ya. Paling sekitar 10 sampai 15 menit ya. 10 menit sampai 15 menit. Itu tadi Mas Bre pakai per 5 kilo. Nah, ini Mas Bre udah siapkan juga di sini ada cabai yang direbus dan diambil itunya ya, batangnya ya, sekitar 2 kilo. Ini jangan lupa santannya diaduk-aduk supaya nggak pecah. Nah, ini kita bisa lihat, balik lagi ke berasnya. Jadi kalian harus ngikutin ya, kalau misalnya kalian mau tahu harus ngikutin, jangan di skip biar nggak salah paham atau nggak gagal paham. Nah, ini udah setengah matang ya, udah mekar. Ini Mas Bre matikan, kemudian dipindah di wadah tersendiri ya. Ini Mas Bre pindah di tempat lain gitu ya. Jadi ini nanti kita kumpulin di sini untuk beras yang udah kita kukus ya di awal ya. Nah, untuk kukusannya tadi kalian bisa pakai lagi untuk ini kukusannya. Kita bisa pakai lagi untuk ngukus beras yang lainnya. Karena kan ini kita buatnya 15 kilo ya. Kalau misalkan ada dandang beberapa langsung dikukus juga nggak apa-apa. Cuma ini Mas Bre pakai 1 dandang biar nggak PR nyucinya ya. Nah, ini kita kukus lagi. Pokoknya dikukus semuanya ya, 15 kilonya itu. Ya, sembari kita nunggu berasnya tadi, ini kita akan olah telurnya. Jadi semur telur gitu. Panaskan minyak, kemudian Mas Bre masukkan di sini ada bawang bombay, diiris-iris gitu, ada 5 bawang bombay. Kalau udah berbau harum baru kalian masukkan bawang putihnya ya. Bawang putih diiris-iris boleh, dicop kecil-kecil juga boleh. Tambahkan air secukupnya sampai bisa merendam semua telurnya. Dan telur itu udah Mas Bre rebus dari malam ya. Jadi telurnya udah matang gitu. Oh ya, jangan lupa ini tadi diaduk sesekali santannya di api sedang aja supaya dia nggak pecah. Dan ini kita masukkan telur rebus semuanya, total ada 180 lebih dikit lah. Karena kan 175 takutnya nanti ada yang gagal atau apa gitu, kalian harus spelling ya, ada spellingnya. Nah, ini untuk pemakaian kecapnya ini dikira-kira aja ya. Diaduk sesekali sampai rata gitu, lalu kalian matikan. Lalu kalian tutup ya, tunggu sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih, kalian aduk, kalian buka ya, kalian aduk perlahan lagi. Seperti ini. Ini udah mulai berubah ya warnanya, jadi semu-semu coklat gitu. Kalian tutup kembali. Nah, ini udah mendidih lagi ya. Ini kalian aduk. Ini di apinya api sedang aja ya. Di api sedang, kemudian tambahkan kaldu bubuk, kemudian Mas Bre kasih lada bubuk sama kasih garam ya.
Kalau garam nggak usah banyak-banyak karena kan kecap itu kan ada mengandung asin juga, jadi kalian kira-kira aja. Ini Mas Bri tambahin gula pasir ya, ada sekitar 5 sendok makan gitu. Kemudian ini Mas Bri tambahin bubuk kayu manis sama bubuk pala ya, tinggal diaduk-aduk. Ini dimasak di api sedang ya. Ini lalu kita tutup lagi supaya dia lebih coklat warnanya ya. Dimasak paling kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit gitu, atau 30 menit juga nggak apa-apa. Dimasak di api sedang, setelah itu kalian matikan ya. Kalau udah 30 menit kalian matikan, nanti warnanya akan berubah lagi jadi tambah pekat ya. Nah, kita akan buat bumbu ininya, bumbu kebulinya. Ini ada 200 gram minyak samin, Mas Bri pakai yang nabati itu. Dipanaskan, kemudian kita masukkan bumbu halus pertama. Jadi ada 3 bumbu ya kalau untuk kebuli. Bumbu pertama, bumbu kedua, bumbu ketiga. Bumbu pertama itu isiannya ada bawang bombay, bawang putih sama jahe. Diaduk-aduk sampai bumbunya berbau matang ya. Kemudian ini Mas Bri tambahin daun kari. Nah, bumbu yang kedua itu ada tomat ya. Kemudian ini Mas Bri tambahin kunyit bubuk. Ini optional ya, kalau misalnya kalian nggak mau kasih juga nggak apa-apa. Cuman biasanya Mas Bri tambahin supaya tampilan nasinya tuh lebih bagus ya, lebih cantik ya. Nah, kalau bumbu pertama dan kedua udah menyusut ya, udah matang, baru nanti kita masukkan bumbu terakhir ini rempah-rempahnya ya. Ini udah masuk dari grinder terpisah. Jadi rempahnya itu dimasukkan terakhir supaya aromanya tuh nggak menyusut ya, atau aromanya tetap strong, tetap enak gitu. Nah, tinggal diaduk-aduk aja, lalu kita matikan ya. Nanti baru kita gabung dengan daging sapi yang udah Mas Bri olah terpisah ya. Ya, sembari kita nunggu dagingnya, ini kita akan olah acarnya dulu. Ini ada cabai merah udah Mas Bri blender dengan air, dimasak sampai mendidih ya. Untuk acar nanti kita pakai wortel, timun sama nanas. Dan wortel, timun sama nanas itu udah Mas Bri prepare atau siapkan pada waktu malam ya. Tapi ingat ya, kalau untuk wortel sama timun sama nanas itu udah kalian potong-potong dadu kayak gitu, kalian masukkan di plastik atau apa gitu ya, yang bersih gitu, kalian masukkan di kulkas. Jangan dicuci dulu, karena kalau dicuci dulu tuh bakal basi ya. Jadi nyucinya pada waktu kita mau masukin, jadi mau buat jadi acar ini ya. Tadi Mas Bri tambahin gula pasir sekitar 10 sendok makan, kemudian kasih garam juga. Ini garamnya Mas Bri kasih sekitar 2 sendok makan. Kemudian ini wortel tadi ya. Jadi wortel itu tadi Mas Bri bilang ya udah disiapkan malam, tapi jangan dicuci dulu. Baru cucinya pagi hari ya. Pagi hari pada waktu kita mau jadiin acarnya ya. Sebab kalau misalnya langsung kalian cuci malamnya itu bakal basi malahan. Nah, ini dibuat setengah matang aja, jangan terlalu matang karena nggak enak nanti kalau misalnya acar itu matang. Nah, setelah itu kalian matikan ya, baru kalian masukkan timun. Tadi wortelnya Mas Bri pakai 3 kilo, timunnya 5 kilo ya. Ini masukin timun, posisi kompornya udah dimatikan ya, posisi apinya udah mati ya. Jadi timun sama nanas itu dimasukin terakhir aja, kalian campur gitu ya. Karena kalau misalnya kalian masak juga, takutnya nanti malah jadi layu dan cepet basi juga. Nah, setelah itu kalian kasih cuka. Ini Mas Bri kasih sekitar 8 sendok makan. Dan jangan lupa dicek rasa. Yakin ini acarnya seger banget. Nah, seperti ini ya. Kalau acar dadakan aja karena cepet. Yang penting tadi kita potong-potongnya itu malam ya. Oke, next kita akan buat sambal goreng kentangnya. Ini untuk sambal goreng kentang ati ampelannya ya. Kalian bisa cek bumbunya di kolom deskripsi. Udah Mas Bri blender ya. Tadi ini cabenya udah kita rebus di awal tadi ya. Kemudian kita masukkan aromatiknya. Ada salam, kemudian ada jahe sama laos, daun jeruk sama ini. Masukkan minyak. Minyaknya sekitar 200 ml. Ya, ini dimasak sampai matang ya intinya ya. Sampai matang itu sampai menyusut. Dan baunya udah udah harum gitu ya. Kemudian ini kita tambahkan gula jawa, boleh ganti gula pasir ya. Ini Mas Bri pakai sekitar 1/4.
seasoningnya boleh masukkan kalau udah enak baunya, kasih garam, penyedap, kaldu bubuk. Setelah ini kita masukkan santan cair, santan encer ya. Santan encernya Mas Bri ambil dari perasan kedua sisa kebulinya tadi di awal itu, ada sekitar 750 ml. Dimasukkan ati ampela, udah Mas Bri olah semalam, direbus dulu baru digoreng, dipotong-potong kayak gitu. Ini dimasak sampai menyusut ya. Setelah menyusut ya baru kalian masukkan kentang. Ini kentangnya totalnya sekitar 5 kg. Artinya tadi 2 kg. Kentang juga udah Mas Bri olah semalam ya. Udah dipotong-potong, digoreng sampai berkulit, benar-benar berkulit. Baru ini di pagi tinggal kita eksekusi. Nah, seperti ini. Jangan lupa dicek rasa ya. Ini kita olah sampai dia menyusut. Oke, udah selesai. Kita balik ke bumbu kebulinya tadi. Ini daging sapinya sebanyak 3 kilo udah Mas Bri presto sampai empuk ya. Kemudian kalian tambahkan air sebanyak 1 liter, air dari rebusan kaldu dari daging sapinya ya. Tinggal kalian aduk-aduk aja ya sampai nyampur gitu. Setelah ini kita masukkan ke santan yang udah kita panasin di awal tadi ya. Tinggal kita campurkan aja. Jadi perbandingan santan sama beras itu Mas Bri pakai 1:1 ya. Jadi kalau misalnya berasnya ini Mas Bri pakai 15 kilo, berarti santannya itu totalnya 15 liter ya. Nah, tinggal kalian aduk-aduk. Nah, kalau udah mendidih, kan ini kita panaskan lagi ya. Kalau udah mendidih gitu, baru kalian masukkan berasnya. Beras yang udah kita kukus di awal tadi ya, tinggal kalian masukkan aja. Nah, seperti ini. Lalu kalian matikan apinya ya. Ingat, apinya dimatikan. Setelah itu kalian tambahkan, ini ada 15 sendok makan garam, 15 munjung ya, enggak trepes ya. Kemudian Mas Bri tambah juga ada kaldu sapi 5 saset. Jadi rasanya terus asin ya. Karena nanti pada waktu kita kukus itu dia akan terreduce atau berkurang rasa asinnya. Jadi kalian pastikan kalian cek rasa harus benar-benar asin. Nah, ini dimasak sampai matang lah intinya. Next kita ke bihun. Ini 5 bihun jagung ukuran 350 ml udah Mas Bri siram dengan air panas sebelumnya sampai dia mengembang gitu, baru kalian tambahkan kecap ya. Setelah itu kita akan buat bumbunya. Ini minyak dipanaskan, bumbu yang udah kita haluskan masuk ya. Digongsong sampai bumbu panas, sampai bumbu matang ya. Nah, kalau udah matang kan bisa kerasa tuh baunya tuh. Kalau udah matang ya, bener-bener harus matang dulu baru kalian masukkan bihun yang udah kita kasih kecap. Nah, diaduk-aduk. Kemudian ini Mas Bri tambahkan kecap ikan sama saus tiram. Seperti ini. Tinggal kita aduk-aduk ya. Nah, seperti ini. Usahakan pakai apinya api yang panas ya, api besar ya. Kemudian tambahkan kaldu bubuk sesuai selera. Ini Mas Bri nggak tambahin garam karena kalau misalnya kita kasih kecap itu dia biasanya udah ada asin-asinnya. Tapi itu kembali ke selera. Kalau kalian ngerasa kurang asin ya kalian bisa tambahkan garam. Kemudian untuk sayurannya Mas Bri kasih 1 kg kol yang sedang mahal harganya. Semua mahal hari ini. Sama daun bawang ya. Kol sama daun bawang itu dimasukkan terakhir kalau bihunnya udah matang, dan jangan lupa dicek rasa ya. Bihun itu biasanya memang agak basah, cuman nanti kalau misalnya dia udah kering, udah dingin ya, dia bakal kering. Nah, ini nasi kebuli udah selesai ya. Ini Mas Bri tambahin lagi minyak samin. Jadi per 5 kilo itu Mas Bri kasih minyak samin yang ukuran 200 gram gitu. Kemudian ini dagingnya yang tadi kita kukus beserta dengan nasi kebulinya itu Mas Bri ambil, kemudian Mas Bri suwir-suwir
dikira-kira ya. Setelah itu kalian masukkan, dicampur, diulek jadi satu dengan nasi kebulinya ya. Jadi supaya sama rata sama rasa. Oke. Nah, untuk presentasinya seperti ini. Pakai kardus 18 cm, kemudian kasih telur. Telur itu digabungin sama sambal goreng ati ampla ya. Bihun terpisah sama acar kita pisahin ya. Bisa ditaruh di kolongan mikanya itu atau kalian bisa plastikin. Oke ya, itu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bisa terinspirasi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa kasih di kolom komentar. Insya Allah kalau misalnya Mas Bri ada waktu, Mas Bri bakal jawab semuanya. Dan seperti biasa, buat kalian yang baru aja gabung di sini, terima kasih banyak. Jangan lupa kalian bantu akun ini supaya lebih besar, lebih berkembang dengan subscribe, kasih like, di komen juga, di share, dan ingat jangan lupa diklik tombol loncengnya supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Dan buat kalian yang pakai Instagram, boleh follow akun Mas Bri di @dapur.masbrewo. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak. Udah kepanjangan nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.